Oke, selamat malam semuanya. Oke, kita lanjutin untuk materi yang kemarin yang sempat terputus. Nah, kemarin itu kan kita sudah menghitung obligasi untuk perhitungan harga obligasi itu sendiri yang ada di halaman 4.13. Oke. Nah, kemarin yang saya ajarkan itu adalah rumus untuk menghitung present value-nya itu pakai PVIF. Nah, kemudian kemarin kan ada teman-teman yang bertanya. Nah, di buku itu kan ada 16,04613. Nah, itu dapatnya dari mana? 16,04613. Nah, di time value of money di manajemen keuangan, nah teman-teman kan udah pernah pelajarin tentang time value of money. Nah, di situ kan ada present value, kemudian ada anuitas juga. Nah, kalau yang 1 sampai 40 yang kemarin kita hitung satu-satu itu, nah itu pakai present value. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa pakai satu lagi yang namanya anuitas. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti selesai coba searching PVIFA. Nah, itu present value untuk anuitas. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya ini udah saya cantumkan di dalam PowerPoint-nya. Nah, bisa dilihat. Nah, rumus untuk anuitas itu 1 minus 1 ditambah R. Nah, dipangkat minus N-nya itu jumlahnya berapa kali dibagi rate-nya. Oke, nah itu teman-teman udah pelajarin di manajemen keuangan. Jadi nanti tinggal di review lagi ya untuk yang kemarin. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk yang kemarin? Untuk perhitungan harga obligasinya, kalau ada yang mau ditanyain dulu silakan sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyain silakan. Cukup jelas untuk perhitungan harga obligasinya. Oke, Mbak Endang. Oke, nah kemudian kita lihat durasi. Nah, apa itu durasi? Oke. Nah, teman-teman ada yang bisa kasih contoh nggak? Durasi itu seperti apa sih? Apa pengertian durasi di sini? Di dalam obligasi, di dalam portofolio ini. Apa itu durasi? Oke, nah di dalam portofolio, di dalam obligasi ini, nah durasi itu sama dengan sensitivitas. Seberapa sensitif obligasi tersebut. Oke, nah kita lihat dari rumusnya. Nah, rumusnya itu ada sigma dari W dikali dengan D. Nah, W itu apa? W itu penimbang atau rata-ratanya, bobotnya. Kemudian D-nya itu adalah durasi obligasinya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau misalnya menghitung durasi portofolio. Nah, portofolio itu kan sendiri merupakan kumpulan saham-saham atau kumpulan obligasi yang lebih dari satu. Oke, nah kita lihat durasi portofolio. Nah, bagaimana kita menghitung durasi portofolio? Nah, misalnya di sini ada 7 obligasi dari seri 29, 41, 02, 10 dan seterusnya. Nah, kemudian ada durasinya masing-masingnya atau tingkat sensitivitasnya. Nah, kalau kita mau hitung portofolionya berarti kita tinggal jumlahkan. Oke,
kita jumlahkan durasinya, itu namanya sigma duration, kemudian dikali dengan 1/7 karena kita punya 7 obligasi. Oke, karena kita mau hitung rata-ratanya berapa. Nah, jadi rumusnya itu adalah 1/7 dikali dengan jumlah durasinya. Oke, nah kalau kita jumlahin 0,41, 1,87, 2,58 dan seterusnya, nah maka kita akan ketemu 18,58. Nah, 18,58 ini kita bagi dengan 7, maka kita akan mendapatkan 2,65% atau tingkat sensitivitasnya itu adalah 2,65. Nah, apa arti 2,65 ini? Nah, kalau misalnya harga obligasi secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 2,65 bila tingkat bunga mengalami kenaikan 100 basis point. Oke. Nah, jadi itu hubungannya itu ke tingkat suku bunga. Karena kita obligasi ini hubungannya ke suku bunga. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyain dulu untuk pengelolaan portofolio obligasi. Ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu di modul 5. Nah, silakan teman-teman buka modul 5. Nah, modul 5 itu tentang penilaian saham. Oke, saya buka dulu slide-nya jadi teman-teman bisa download. Oke, Mas Eko silakan bergabung. Oke, nah teman-teman bisa download PowerPoint yang kelima ini. Oke, PowerPoint yang kelima ini kita hari ini akan bicarakan setengah, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan setengahnya lagi. Oke, nah di dalam penilaian saham ini, nah kita akan membahas tentang nilai intrinsik itu sendiri, kemudian apa itu nilai pasar. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisis penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang atau present value. Kemudian ada juga penilaian saham dengan pendekatan diskonto dividen. Nah, ada juga pendekatan dengan menggunakan PER atau price earning ratio. Oke, kemudian juga ada pendekatan-pendekatan lainnya. Nah, ini yang akan dibahas di penilaian saham di modul 5. Oke, silakan dibuka modulnya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini banyak pendekatan-pendekatan yang biasanya yang digunakan. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah nilai buku. Pendekatan nilai buku ini merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan perusahaan. Nah, jadi perhitungannya, nah kita kasih contoh. Misalnya diketahui ekuitas saham ASRI. Nah, ekuitas itu apa sih? Ada yang bisa jelaskan apa sih itu ekuitas di dalam neraca? Di dalam neraca ekuitas itu di mana? Di kelompok mana?
Oke, Mas Supianto, silakan bergabung. Oke, ada yang bisa kasih pendapat? Kalau di neraca, ekuitas itu di kelompok mana atau ada di mana? Kan kalau di neraca itu kan kita bisa lihat ada aset, kemudian ada kewajiban, ada ekuitas atau ada modal. Nah, itu posisinya ada di mana? Ekuitas itu. Modal, ya, betul Mbak Juwita ya, ada di modal ya, ekuitas. Ekuitas itu salah satu bagian dari modal yang ada di neraca. Oke, nah kita lihat ekuitas saham Mbak Rita bukan di kelompok aset. Di kelompok aset itu biasanya ada apa? Ada kas, ada piutang, kemudian ada persediaan, ada aset tetap seperti gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Jadi bukan di aset ya. Oke. Nah, ekuitas saham ASRI. Nah, misalnya dia punya itu berapa itu? 2 triliun atau berapa itu angkanya, banyak sekali. Oke, nah, kemudian jumlah saham beredarnya 17 miliar. Oke, 17 miliar lembar saham. Nah, harga per lembarnya itu 560. Oke, nah, kemudian kita mau hitung berapa nilai bukunya. Oke, kita mau hitung berapa nilai bukunya. Nah, yang pertama yang kita hitung itu adalah dari ekuitas sahamnya. Ekuitas per sahamnya. Nah, kita lihat di neraca nilainya berapa. Oke, itu di atas, kayaknya di atas 2 triliun itu. Angkanya kebanyakan itu. Oke, di atas 2 triliun. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah saham beredarnya berapa lembar. Yang tadi 17 miliar lembar. Oke, nah maka kita, ini contoh aja Mbak Juwita, dari saya ambil contoh. Itu hanya contoh aja, kalau enggak dikurangin aja angka-angka yang belakang. Yang 176.504 itu dikurangin aja. Jadi asumsi aja 2.559.066. Oke. Nah, jadi perhitungannya itu adalah kita hitung dulu ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredarnya. Oke. Nah, 2 jutaan kita bagi dengan jumlah saham beredar, maka kita mendapatkan ekuitas per sahamnya itu adalah 143,36. Nah, untuk mencari nilai buku, nah rumusnya itu adalah harga dibagi dengan ekuitas per lembar saham. Nah, tadi kita udah hitung ekuitas per lembar sahamnya itu 143,36. Nah, sekarang kita lihat harganya berapa. Harganya itu kan 560. Oke, nah jadi 560 kita bagi dengan ekuitas per sahamnya 143,36, maka kita dapat nilai bukunya itu adalah 3,9 kali. Nah, apa artinya 3,9 kali ini? Nah, kalau dari hasil perhitungan nilai buku ini, kalau lebih dari 1 berarti harganya terlalu mahal. Harga sahamnya itu ketinggian. Oke. Kalau misalnya kurang dari 1 berarti harga sahamnya itu rendah atau murah. Kalau lebih 1 berarti mahal. Artinya apa? Kalau harga saham ASRI sekarang itu 560, nah berarti harganya itu sudah termasuk kemahalan. Seharusnya itu harga saham ASRI itu tidak sampai 560. Oke, jadi dari perhitungan nilai buku ini kita bisa lihat perusahaan itu atau saham itu terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, jadi ketika kita mau investasi di pasar modal, nah sebelum kita beli saham itu, nah kita bisa analisa saham A misalnya, apakah harganya itu tinggi atau rendah. Jadi kita ketika waktu beli itu tidak rugi. Nah, ini pendekatan yang pertama dari nilai buku. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk pendekatan ini, pendekatan nilai buku?
price to book value. Oke, ini pendekatan yang pertama. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai dalam menganalisa. Mbak Endang, nah, ada pertanyaan dari Mbak Endang. Berarti harus nunggu kurang dari satu. Nah, itu tergantung dari investor. Nah, kalau misalnya investor yang berani mengambil resiko, nah itu biasanya mereka akan lihat. Kalau misalnya 3,9 kali, nah mereka akan menilai selain dari nilai buku ini, mereka akan menggunakan metode-metode yang lain. Apakah harga saham ini akan terus naik atau harga saham ini justru nantinya akan turun. Jadi analisanya itu nggak hanya dari semata-mata nilai bukunya mengatakan 3,9 kali, berarti lebih dari satu, harganya mahal, berarti nggak beli, nggak juga. Nah, tergantung tipe investor. Nah, jadi di saham atau di portofolio ini, nah tidak ada istilah siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu balik lagi ke tipe investornya. Apakah investornya itu berani mengambil resiko atau investor itu cenderung menghindari resiko. Oke. Nah, investor itu apakah dia menyukai saham-saham yang fluktuasinya tinggi atau misalnya investor itu suka saham yang sedang-sedang, yang pergerakannya itu nggak terlalu tinggi. Nah, itu balik lagi ke investor. Nilai buku ini hanya sebagai patokan saja, supaya untuk memberikan informasi bahwasanya secara nilai buku, nah harganya itu sudah ketinggian 3,9 kalinya. Nah, berani nggak investor ini mengambil resiko? Atau apakah dia yakin harganya itu akan lebih mahal lagi atau lebih tinggi lagi? Oke, nah jadi seperti itu nilai buku. Oke, jelas Mbak Endang? Oke, yang lain ada yang mau ditanyain dulu untuk nilai buku? Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita lihat pendekatan yang kedua, net tangible asset. Nah, net tangible asset ini, pendekatan ini harus memperhitungkan aset tidak berwujud. Oke, harus memperhitungkan aset tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, kemudian biaya yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dianggap sebagai biaya, misalnya ketika mau IPO. Nah, ketika perusahaan itu mau IPO, itu kan banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Nah, apa itu net tangible asset? Nah, kita lihat. Net tangible asset itu, nah, perhitungannya itu dari total aset, artinya dari neraca itu bisa kelihatan total asetnya secara keseluruhan itu berapa, dari aset lancar ditambah dengan aset tetapnya. Oke, kemudian kita kurangin dengan aset tidak berwujud. Oke, seperti tadi, goodwill, hak cipta, yang aset yang tidak berwujud. Kemudian kita kurangin juga dengan kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kemudian kita bagi dengan jumlah saham beredar. Oke, jadi tinggal teman-teman lihat dari neraca. Oke, data-data itu bisa didapatkan dari neracanya. Berapa total asetnya, berapa total aset tidak berwujud, berapa kewajiban lancar, berapa kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar ini maksudnya kewajiban jangka panjang, atau kewajiban lancar itu kewajiban jangka pendek. Itu istilahnya ya. Nah, dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, berapa saham itu yang sedang beredar di pasaran? Oke, nah kita contoh. Nah,
Teman-teman bisa lihat bukunya halaman 5.8. Oke, 5.8. Nah, saya ambil contoh dari buku itu. Oke, udah ketemu? Tabel 5.2. Neraca PT Goodyear Indonesia. TBK tahun 2003. Oke, nah, diketahui di situ total asetnya itu 388.000 sekian. Oke, kemudian kita kurangin dengan aset tidak berwujud. Oke, nah seperti tadi yang saya sampaikan, aset tidak berwujud itu bisa goodwill, hak cipta, biaya yang telah dibayar tapi belum sepenuhnya dianggap sebagai biaya. Nah, di sini kita bisa lihat di neracanya itu ada beban ditangguhkan sama biaya dibayar di muka. Oke. Nah, jadi kalau kita jumlahkan itu dapatnya 4.231,06 untuk aset tidak berwujudnya. Oke. Nah, kemudian kita kurangin lagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, di neraca juga kelihatan kewajiban lancarnya itu 88.059. Oke, itu kewajiban lancarnya. Nah, dikurangin lagi kewajiban tidak lancarnya 22.907. Oke, nah baru kita bagikan dengan jumlah saham beredarnya. Oke, nah maka kita dapat 6.655 untuk net tangible asetnya. Oke, nah itu baru NTA-nya. Nah, yang mau kita cari itu adalah price to net tangible asset, PNTA. Oke, nah berarti rumusnya apa? PNTA itu price dibagi dengan NTA. Nah, kalau misalnya harga di pasaran diketahui itu 3.750. Oke, kemudian NTA-nya itu adalah 6.655. Oke, maka kita tinggal bagikan aja price dibagi NTA. 3.750 dibagi 6.655. Nah, maka PNTA-nya itu, oke Mbak Nova, nggak apa-apa, silakan bergabung. Oke, nah jadi PNTA-nya itu sama dengan price dibagi dengan NTA. Price-nya berapa? 3.750 dibagi 6.655. Oke Mbak Silma. Oke, nah maka kita dapat PNTA-nya itu 0,56 kali. Artinya apa? Di bawah 1, berarti harga sahamnya itu termasuk kategori rendah. Nah, apakah harga saham rendah ini semua orang akan berbondong-bondong untuk membelinya? Apakah semua investor akan berbondong-bondong karena PNTA-nya di bawah 1? Tidak. Oke, Mbak Endang, kenapa tidak? Oke, Mbak Silma juga, kenapa tidak? Bisa kasih alasannya? Ya, betul. Harus lihat prospek ke depannya. Oke, tergantung jenis investornya. Ya, ketika kita lihat kalau misalnya harganya itu memang rendah. Nah, kemudian berikutnya apa yang harus kita lihat? Nah, prospek ke depannya, apakah perusahaan ini harganya itu rendah karena lagi ada kasus atau memang harganya lagi murah? Nah, jangan-jangan harganya itu murah karena ada kasus. Oke. Nah, atau misalnya kata Mbak Silma, tergantung jenis investornya. Nah, ketika harganya itu di bawah harga
pasar di bawah harga apa namanya perusahaannya. Harganya itu harusnya nggak 3.000, harusnya 6.000. Nah, berarti harga saham itu terlalu murah. Nah, investor tuh akan mikir, berani nggak saya beli saham dengan harga 3.750 dengan harapan harganya itu akan menembus sampai 6.000-an. Nah, atau misalnya investor yang lain yang tidak suka resiko, yang berjaga-jaga. Nah, mereka akan mikir, wah, kenapa ini harga sahamnya rendah sekali ya daripada total asetnya, daripada NTA-nya. Ada apa dengan perusahaan ini? Jangan-jangan lagi ada masalah. Akhirnya nggak jadi invest. Oke, nah kalau misalnya investor yang berani mengambil resiko, artinya dia akan melihat, oh perusahaan ini sebenarnya prospeknya bagus, tapi kenapa lagi turun? Mungkin ada kasus, dan kasus itu mungkin hanya sementara. Nah, jadi dia akan berani untuk mengambil resiko ini. Dia akan berani untuk membeli. Oke, nah ini pendekatan yang kedua, PNTA, Price to Net Tangible Asset. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk yang kedua ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, nggak ada. Oke, nah kita lanjut ke yang ketiga. Oke, nah yang ketiga itu adalah harga terhadap penjualan. Oke, price to sales. Oke, nah pendekatan ini hampir sama dengan nilai buku. Nah, tetapi dalam perhitungan ini dipergunakan penjualan per unit untuk proyeksi ke depannya. Oke, nah biasanya rasio ini diperbandingkan dengan perusahaan sejenis. Oke, jadi perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya kita mau bandingkan antara satu industri yang sama, satu perusahaan yang sejenis. Oke, nah itu bisa kita pakai harga terhadap penjualan. Oke, misalnya PT Indofood kita bandingkan dengan PT Wings. Kan mereka punya produk yang sejenis. Oke, nah jadi kita bisa pakai price dibagi dengan sales per saham. Oke, nah atau misalnya kita bisa ambil contoh perusahaan retail yang terdaftar di bursa, misalnya PT Ramayana atau PT Matahari. Nah, pada familiar kan? Kenal kan sama Ramayana sama Matahari? Oke, jadi itu juga simple ya, harga terhadap penjualan. Jadi tinggal kita harga sahamnya berapa, kemudian kita bagikan dengan jumlah salesnya berapa dibagi dengan jumlah saham. Teman dekat. Oh, ada teman yang kerja di sana ya. Oke. Nah, kemudian ada juga pendekatan dengan PER, Price Earning Ratio. Nah, biasanya banyak penelitian juga menggunakan Price Earning Ratio. Oke. Nah, Price Earning Ratio ini merupakan hasil bagi antara harga sahamnya pada harga sekarang dibagi dengan laba bersih yang diproyeksi di masa mendatang. Oke. Nah, atau harga dibagi dengan
laba bersih. Nah, jadi kita bisa lihat kalau per itu satuannya berapa kali. Oke. Nah, dua pendekatan ini ada yang mau ditanyain? Dari harga terhadap penjualan sama price earning ratio. Lanjut. Oke. Nah, kemudian kita lihat pendekatan berikutnya itu adalah EV atau Enterprise Value to EBITDA. Nah, EBITDA itu apa? Earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Nah, yang bertugas menghitung ini, nah itu bisa investor itu sendiri kalau misalnya dia mau membeli saham. Nah, atau misalnya manajer investasi. Nah, dia karena dia mengelola dana untuk invest, nah dia juga bisa menghitung. Oke. Nah, kita lihat EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortisasi, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Oke, nah enterprise value itu apa? Nah, kita lihat kenapa kita hitung rumus ini. Nah, merupakan ukuran yang dipergunakan analis saham dalam menganalisa nilai perusahaan. Nah, jadi kita mau lihat nilai perusahaannya itu berapa. Oke, nah kita lihat enterprise value-nya. Nah, enterprise value ini bisa kita hitung dari kapitalisasi pasar. Oke, kapitalisasi pasar, kemudian ditambah dengan utang bank, kemudian ditambah dengan obligasi dan pinjaman lainnya, kemudian kita kurangin dengan kas dan investasi. Oke, maka kita dapat enterprise value-nya. Oke, Mbak Susi, silakan bergabung. Oke. Nah, untuk hitung enterprise value, nah coba kita lihat di halaman 5.12 dan 5.13. Oke, jadi sama, kita bisa dapat data-datanya itu dari neraca. Oke, udah ketemu halaman 5.12 dan 5.13. Oke, udah ketemu ya. Nah, kemudian kita lihat dari EBITDA. Oke, nah EBITDA kita bisa lihat dari mana? Kalau misalnya tadi kita mau hitung enterprise value-nya itu kita lihat dari neraca. Nah, sekarang kita mau lihat kalau mau hitung EBITDA, nah itu kita lihatnya di laporan apa? Ya, betul sekali Mbak Juwita, laporan laba rugi. Oke, nah di laporan laba rugi, nah kita bisa lihat di halaman 5.13. Nah, di situ dari penjualan bersih,
Nah, kalau kita nyusun laporan laba rugi, itu pertama kan pasti kita nyusun penjualan bersihnya itu berapa, kemudian harga pokok penjualannya itu sendiri berapa, baru kita kurangin penjualan bersih kurangin dengan harga pokok, maka kita dapat laba kotor. Nah, laba kotor kemudian kita kurangin dengan biaya umum dan penjualan. Oke, biaya umum dan penjualan. Nah, maka kita dapat laba usaha. Nah, laba usaha ini kemudian ada pendapatan lain-lain. Oke, nah pendapatan lain-lain kita jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan, nah maka kita dapat laba sebelum pajak. Oke, nah setelah dapat laba sebelum pajak, nah kalau kita kurangin dengan pajak, maka kita dapat laba bersih. Oke, nah laba bersih kita bagikan dengan jumlah saham beredar, maka kita dapat laba bersih per sahamnya. Oke, jadi itu proses perhitungan dari laporan laba rugi. Nah, di manajemen keuangan sama di pengantar akuntansi itu sudah diajarkan. Oke, nah sekarang kita lihat perhitungan EBITDA-nya. Oke, kita lihat EBITDA-nya itu earning before interest-nya, laba sebelum bunga dan pajak. Oke, 1418. Kemudian kita tambahkan bunganya itu 634, itu diketahui. Kemudian kita tambahkan dengan depresiasinya. Oke, nah angka bunga dan depresiasi, nah ini tidak diketahui di soal. Oke, di contoh soal ini tidak diketahui. Oke, nah kemudian kita dapat nilai EBITDA-nya itu 2415. Nah, maka kita mau hitung nilai perusahaannya itu berapa? Nah, kita tinggal bagikan. Nilai enterprise value-nya itu kita bagikan dengan EBITDA-nya. Oke, jadi EBITDA enterprise value-nya itu 11.239, kita bagikan dengan EBITDA-nya 2415. Nah, itu kita hitungnya itu yang tahun 2002. Nah, di sini kan ada perbandingan antara 2002 dan 2003. Nah, untuk apa ada perbandingan ini? Supaya kita bisa tahu nilai perusahaan mana yang di tahun berapa dia relatif lebih mahal atau relatif lebih murah. Oke, nah kita lihat contoh. Kalau misalnya hasil perhitungan nilai perusahaan ini 4,65, itu untuk tahun 2002. Kemudian kalau untuk tahun 2003 5,63. Nah, berarti apa? Dapat kita simpulkan bahwa nilai perusahaan di tahun 2003 itu adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002. Karena kita lihat perbandingannya berapa kalinya nilai perusahaan itu. Oke, kalau misalnya 2002 itu 4,65 kali, sedangkan 2003 itu adalah 5,63 kali. Nah, berarti tahun 2003 nilai perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2002. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk jenis-jenis pendekatan untuk perhitungan nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan ini banyak pendekatannya itu.
Ada yang mau ditanyain untuk beberapa pendekatan untuk perhitungan nilai perusahaan? Oke, nah kita lanjutin dikit lagi ya. Oke, nah kita lihat biaya modal, cost of capital. Nah, apa itu biaya modal? Nah, biaya modal itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Oke, nah artinya ketika perusahaan itu beroperasi, nah perusahaan itu kan membutuhkan biaya modal. Nah, biaya modal misalnya dia pinjam ke bank, bunganya itu misalnya 7%. Nah, berarti tingkat pengembaliannya itu harus di atas 7%. Oke, artinya ekspektasi tingkat pengembaliannya berapa? Oke, nah di sini kalau kita lihat di halaman 5.15. Oke, di 5.15. Nah, biaya modal ini dibagi menjadi beberapa macam. Oke, ada yang namanya cost of debt atau biaya utang. Kemudian ada namanya biaya ekuitas. Oke, nah nanti teman-teman bisa lihat di sini ada biaya hutang, contoh perhitungannya KD, kemudian ada biaya ekuitas, contoh perhitungannya KSP, KSB. Oke, KSP sama KSB. Kalau KSP itu untuk saham preference, KSB itu untuk saham biasa. Oke. Nah, jadi untuk biaya biaya modal ini, nah nanti minggu depan kita akan bahas sedikit. Kemudian kita juga akan lanjutin strategi portofolio sahamnya itu. Oke. Nah, di sini banyak pendekatan-pendekatan lainnya juga. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa pelajarin dulu. Nah, supaya minggu depan ketika kita bahas itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, nah mungkin materi kita sampai sini dulu. Nah, minggu depan baru kita lanjutkan lagi. Oke, nah sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain dulu untuk chapter 5 ini, untuk modul 5 ini, pendekatan penilaian saham ini, sama chapter 4 yang kemarin. Yang lanjutannya ada yang mau ditanyain dulu, silakan. Oke, jadi tadi teman-teman banyak yang bergabungnya itu telat ya. Jadi saya ulangin sedikit tentang yang PVF sama PVFA yang perhitungan kupon. Oke, kalau kemarin perhitungan yang saya kasih di Excel itu adalah perhitungan PVF, di mana kalau misalnya ada 40 periode, nah teman-teman harus hitung satu persatu. Nah, kemudian kemarin ada teman-teman yang tanya, itu dapat angka 16,046 itu dari mana? Nah, itu pakai rumus PVFA. Nah, nanti coba teman-teman searching PVFA. Nah, rumusnya itu juga udah saya masukin ke dalam PowerPoint di modul 4. Nah, jadi teman-teman bisa download di modul 4. Nah, di situ sudah ada rumusnya. Oke, 1 minus 1 plus R atau rate-nya, tingkat pengembaliannya berapa persen, dipangkat dengan minus N. Minus N itu jumlah datanya berapa banyak atau periodenya berapa lama, dibagi dengan bunganya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup?
enggak kok Mbak Susi, nanti bisa dengar YouTube-nya aja. Boleh, nanti kalau Mas Supianto, kalau misalnya ada yang kurang paham, nah itu di inbox aja di Messenger. Oke, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Selamat malam, kita sampai ketemu Senin depan. Nanti untuk linknya nanti akan saya kirimkan. Oke, nah PowerPoint materi dari 1, 2, 3, 4 itu nanti juga saya akan posting di Facebook. Jadi kalau teman-teman kemarin yang belum sempat upload atau belum sempat download, nah nanti teman-teman bisa ambil dari Facebook. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.